Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, saya Bijin Bimukti, NIM D1019024. Saya merupakan praktikan kelompok 3D dari mata kuliah Teknologi Hasil Terang. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan nugget sebagai salah satu acara dari rangkaian praktikum Teknologi Hasil Terang. Di sana saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan hingga uji organoleptik dari hasil praktikum saya kali ini. Seperti apa videonya? Mari tonton sampai akhir. Bahan yang digunakan ada 500 gram daging dada ayam, 3 sendok makan tepung panir, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka atau kanji, 2 butir telur ayam, 5 siung bawang putih, 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa. Pelapis dan pencelup bisa menggunakan 4 sendok makan tepung terigu, air, garam, dan tepung panir kasar secukupnya. Alat utama yang dibutuhkan ada blender, loyang, dan pengukus. Untuk pengukus sendiri nanti bisa menggunakan panci. Tahap pembuatan nugget ayam ini diawali dengan menghaluskan daging ayam. Daging ayam akan dihaluskan menggunakan blender. Untuk mempermudah penghalusan, daging ayam akan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu dan dimasukkan ke blender setengah terlebih dahulu agar tidak ganda. Setelah dimasukkan, kita akan menambahkan telur ayam sebagai cairan yang membantu dalam proses penghalusan daging ayam tersebut. Dan daging ayam akan di blender terlebih dahulu hingga halus. Setelah halus, daging ayam dimasukkan ke dalam loyang terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan lainnya. Proses pencampuran daging ayam sudah dihaluskan dengan bahan lainnya. Daging ayam yang sudah dihaluskan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam wadah yang lebih besar agar lebih mudah dalam proses pencampurannya. Masukkan 3 sendok makan tepung panir, 2 sendok makan tepung terigu, dan 2 sendok makan tepung kanji. Masukkan juga 1 sendok teh garam halus, 1 sendok teh merica bubuk, dan setengah sendok teh penyedap rasa. Setelah semua bahan dimasukkan, proses selanjutnya yaitu mengaduk semua bahan tersebut menjadi satu hingga rata. Aduk semua bahan hingga menjadi satu kesatuan. Setelah adonan dirasa cukup merata, proses selanjutnya yaitu memasukkan adonan ke dalam loyang. Sebelum dimasukkan ke dalam loyang terlebih dahulu dilapisi oleh minyak sayur atau bisa menggunakan minyak goreng. Minyak diratakan ke semua sisi loyang. Setelah itu baru adonan dimasukkan ke dalam loyang. Proses ini berfungsi agar adonan tidak menempel setelah pengukusan. Proses selanjutnya yaitu pengukusan. Sebelum memasukkan adonan ke dalam panci, pastikan air di dalam panci sudah mendidih terlebih dahulu. Setelah itu baru masukkan adonan ke dalam panci. Tunggu hingga 30 menit. Setelah 30 menit, adonan sudah bisa diangkat dan didinginkan terlebih dahulu selama beberapa menit agar tidak terlalu kenyal saat proses pemotongan. Sembari menunggu adonan tadi menjadi dingin, kita akan membuat pencelup. Pencelup terbuat dari tepung terigu, garam, dan juga air. Masukkan ke semua bahan tersebut ke satu wadah, kemudian aduk hingga merata. Setelah adonan menjadi dingin, proses selanjutnya yaitu mengeluarkan adonan dari loyang cetakan. Pengeluaran tersebut dilakukan dengan cara mencongkel di sisi-sisi sampingnya terlebih dahulu agar mudah untuk dikeluarkan. Setelah dirasa sudah cukup, maka keluarkan adonan dari loyang dengan cara membalik loyang tersebut ke dalam tatakan terlebih dahulu. Tekan-tekan di bagian bawah loyang tersebut agar adonan terlepas dari loyang tersebut.
Proses selanjutnya yaitu pemotongan adonan nugget. Pemotongan ini dilakukan agar nantinya pada proses penggorengan adonan akan matang secara merata. Untuk bentuk potongan sendiri tidak ada patokan, diusahakan tidak terlalu besar atau sesuai selera teman-teman semua. Setelah semua adonan dipotong kecil-kecil, proses selanjutnya yaitu kita akan mencelupkan adonan tadi ke pencelup dan juga tepung panir. Untuk tepung panir kita akan menggunakan secukupnya. Pertama-tama, adonan yang sudah dipotong kecil-kecil kita masukkan ke dalam adonan pencelup. Setelah itu, ratakan di dalam adonan pencelup agar semua bagian terkena adonannya. Setelah dirasa cukup, adonan dimasukkan ke dalam tepung panir. Ratakan tepung panir ke seluruh bagian atau sisi adonan. Jangan lupa untuk menekan-nekan tepung panir ke dalam adonan agar tepung panir bisa menempel secara sempurna. Penempelan yang sempurna akan mengurangi kemungkinan tepung panir akan terlepas saat proses penggorengan nantinya. Oke, sudah, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Proses penggorengan. Adonan nugget akan dimasukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak panas. Proses penggorengan ini dilakukan selama beberapa menit hingga adonan atau nugget berubah warnanya menjadi kuning keemasan. Jika sudah dirasa cukup, maka adonan bisa diangkat untuk ditiriskan terlebih dahulu. Pada uji coba kali ini saya melakukan percobaan yaitu menggoreng nugget dalam ukuran besar dan kecil. Ukuran besar didapatkan hasil tekstur dan rasa yang sedikit berbeda. Tekstur didapatkan hasil cukup keras, sedangkan rasa dihasilkan sedikit mentah. Sedangkan nugget yang digoreng pada ukuran kecil didapatkan hasil yang cukup sempurna. Kalau untuk warna gimana, Bu? Warnanya kuning keemasan, teksturnya lembut, aromanya baunya sangat menyengat, rasa pas rasanya. Oke, tadi teman-teman sudah melihat video ini dari tahap awal hingga tahap akhir, dari proses pengenalan alat dan bahan hingga proses uji organoleptik. Semoga video ini bisa memberikan informasi menarik bagi teman-teman tentang pengolahan hasil ternak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran apabila teman-teman mempunyai sebuah kritik atau saran yang membangun. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.